Mimpi Emil Audero tampil di Euro 2024 bersama timnas Italia akhirnya batal terwujud. Luciano Spalletti selaku pelatih nggak tertarik membawa kiper kelahiran Mataram ini. Emil harus rela kalah saing dengan nama besar seperti Gianluigi Donnarumma. Gagal memperkuat skuad Azzurri bikin kiper milik Inter Milan ini kembali memikirkan tawaran dari timnas Indonesia. Padahal Emil sempat menolak mentah-mentah pinangan dari PSSI dan Sintayong. Bagaimanakah kronologi gagalnya Emil Audero Mulyadi menembus skuad utama timnas Italia? Juara bersama Inter Milan. Emil Audero Mulyadi sempat membuat kejutan dengan hengkang ke Inter Milan musim panas lalu. Pemain keturunan Indonesia ini datang dengan status pinjaman dari Sampdoria. Kiper berusia 27 tahun ini awalnya diplot sebagai pelapis dari Jan Sommer yang juga baru didatangkan. Kedatangan Emil sekaligus untuk mengantisipasi seandainya Sommer tampil buruk. Pasalnya kedatangan kiper asal Swiss ini langsung mendapatkan kecaman dari sejumlah pendukung. Perekrutan Sommer dinilai tidak akan bisa menggantikan kepergian Andre Onana. Sang kiper dinilai sudah berusia tua dan belum teruji sepenuhnya di Serie A. Selain para fans, Daniel Longo selaku jurnalis juga ikut heran dengan kedatangan Sommer. Menurut Longo, Sommer merupakan kiper yang tidak bisa diandalkan untuk jangka panjang. Saya tahu kalau dia kiper hebat di Bundesliga, namun saat ini usianya sudah tidak lagi muda. Akan sulit baginya untuk konsisten di sini dalam waktu yang lama, kata Longo. Situasi ini menjadi kesempatan yang bagus untuk Emil unjuk gigi di skuad La Beneamata. Ex-pemain Juventus ini bisa menunjukkan kapasitasnya seandainya Sommer tampil buruk. Sebab Nerazzurri sendiri memang tidak terlalu berharap banyak dengan Emil. Dirinya dinilai tidak akan banyak bermain karena hanya didatangkan sebagai kiper pelapis. Akan tetapi pemain kelahiran Mataram ini sudah membulatkan tekadnya untuk bergabung ke La Beneamata. Keputusan ini diambil setelah mendengar saran dari ayahnya yakni Edy Mulyadi. Padahal saat itu Emil juga diincar oleh klub lain yang starternya lebih terjamin seperti Lazio. Jadi ada dua opsi sih kemarin, dia ditawar Lazio dan Inter Milan. Akhirnya dia pilih Inter dan kami keluarga langsung mengucapkan kalimat pertama, Alhamdulillah gabung Inter Milan, kata Edy. Sayangnya karir Emil Audero bersama skuad La Beneamata tidak berjalan mulus. Pemain kelahiran 1997 ini tidak banyak mendapatkan kesempatan bermain dari pelatih Simone Inzaghi. Hingga pekan ke-10 Serie A dirinya nggak mendapatkan kesempatan sama sekali. Hebatnya Emil tiba-tiba dipercaya untuk bermain di fase grup Liga Champions. Saat itu dirinya menjadi pilihan utama menghadapi Benfica di laga kelima grup D. Emil mendapatkan kesempatan karena Simone Inzaghi merotasi pemain demi mengakali padatnya jadwal kompetisi. Sayang kesempatan emas ini gagal dimanfaatkan oleh Emil dengan sebaik mungkin. Gawang sang kiper langsung dijebol hat-trick João Mario di babak pertama. Beruntung Nerazzurri berhasil comeback sehingga pertandingan berakhir dengan skor 3-3. Performa ini membuat Emil kembali menjadi bayang-bayang Jan Sommer. Namun sang kiper masih dipercaya Simone Inzaghi untuk tampil di Serie A. Emil turun sebagai starter saat menghadapi Lecce, Empoli hingga Sassuolo di pekan ke-35. Dirinya tampil menggantikan Sommer yang menderita cedera ankle. Dari 3 kesempatan tersebut, ex-Venezia ini sukses mengkoleksi 2 catatan clean sheet. Berkat andilnya, Inter Milan akhirnya sukses meraih gelar Scudetto pada musim ini. Netizen sempat dibuat bangga saat Emil melakukan perayaan juara Liga Italia. Saat itu sang pemain ditemani oleh keluarganya termasuk ayahnya yang asli berdarah Indonesia. Gagalnya Emil Audero menembus timnas Italia. Gelar juara bersama Inter Milan ternyata belum cukup membawa Emil Audero ke timnas Italia. Padahal kiper pinjaman Sampdoria ini sudah menolak panggilan dari timnas Indonesia. Hasilnya Emil malah terkena karma usai diabaikan Luciano Spalletti. Pelatih skuad Azzurri ini lebih memilih deretan kiper yang punya penampilan mentereng untuk tampil di Euro 2024. Mulai dari Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Ivan Provedel hingga Guglielmo Vicario. Emil kalah saing dari 4 kiper ini karena gagal tampil reguler bersama Inter Milan.
peluang sang kiper untuk membela pasukan biru di ajang bergengsi semakin tertutup. Sebab dirinya bakal sulit bersaing di skuad timnas Italia karena usia yang semakin menua. Selain itu, performa dua kiper muda Italia seperti Vicario dan Donnarumma bakal sulit disaingi. Spalletti sudah membocorkan kriteria pemain yang akan dipanggilnya ke timnas Italia. Menurutnya 80% skuad saat ini akan menjadi tulang punggung skuad Azzurri di masa depan. Saya ada bersama dengan skuad yang sempurna. 80% komposisi ini akan saya andalkan untuk merebut prestasi dalam beberapa ajang, tutur Spalletti. Setelah gagal total berseragam timnas Italia, Emil Audero mulai melirik skuad Garuda. Kiper berusia 27 tahun ini memang sudah lama menarik perhatian dari Sintayong. Kemampuan Emil dinilai layak untuk memperkuat sektor penjaga gawang timnas Indonesia. Kosin menilai sang kiper punya pengalaman mentereng di Serie A. Saya memang ingin pemain dengan kemampuan baik seperti itu ke Indonesia. Saya ingin Emil membawa budaya-budaya yang baik untuk disampaikan di Indonesia, kata Sintayong. Demi membawa pulang Emil, Hassani Abdul Ghani selaku ex-anggota Exco PSSI langsung turun tangan. Dirinya segera menghubungi orang dekatnya di Italia untuk membujuk sang pemain. Saya katakan kepada Sintayong apabila ada pemain seperti Emil yang berniat main di timnas. Anda mau atau tidak? Dijawab oleh Sintayong kepada saya, Pak Hassani, kalau Anda bisa mendatangkan Emil ke timnas, itu menjadi pilihan utama saya, kata Hassani. Bukan hanya itu, Erick Thohir bahkan sudah menemui Emil saat berkunjung ke Italia. Namun sang kiper masih belum mengambil keputusan untuk membela skuad Garuda. Melihat kondisi itu, Erick Thohir nggak ingin memaksakan Emil untuk memperkuat timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI ini menilai sang pemain harus berkomitmen jika ingin dinaturalisasi. Terkait Emil Audero, saya berbicara bahwa kita tetap terbuka, tetapi kita tidak mau istilahnya memaksakan, kata Erick. Nama tercoreng akibat menolak keras. Rencana besar PSSI menaturalisasi Emil Audero nampaknya masih akan terhambat. Pasalnya, sang pemain sempat dilarang oleh ayahnya untuk membela timnas Indonesia. Edi Mulyadi selaku ayah Emil bahkan membuat komentar yang menyulut amarah netizen Indonesia. Dirinya memandang remeh kekuatan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Mimpi kali kalau Emil ingin bermain di Piala Dunia ya harus bergabung dengan timnas Italia. Indonesia lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia. Enggak usah, apa sih penghargaannya di Indonesia, tegas Edi. Komentar sang ayah membuat Emil langsung dijuluki sebagai pemain sombong oleh netizen. Padahal kualitas sang pemain sudah sering dipuji oleh Hassani Abdul Ghani. Kalau secara pribadi harus kita akui dengan tingginya 192 cm sangat bagus. Memiliki pengalaman di Serie A membuat levelnya tinggi, kata Hassani. Bukan hanya itu, Sintayong juga berjanji memberikan tempat utama jika Emil bersedia dinaturalisasi. Rayuan maut dari Kosin sempat disorot oleh media lokal Vietnam Bong The 24 Hour. Pelatih Sintayong mengirimkan penawaran menarik untuk kiper yang bermain di Inter Milan itu, tulis Bong The 24 Hour. Dengan kegagalan menembus skuad utama timnas Italia, akankah Emil Audero akhirnya memilih timnas Indonesia?